Pagi di desa itu selalu datang pelan-pelan, seolah nggak mau ganggu siapapun yang masih terlelap. Kabut tipis biasanya masih menggantung di atas kebun-kebun, nempel di daun-daun tomat yang basah oleh embun. Udara dingin, tapi segar. Dari kejauhan, suara ayam berkokok saling sahut, disusul gemericik air dari selokan kecil yang ngalir di pinggir jalan tanah. Di desa itulah Pak Raji tinggal. Orang-orang kenal dia sebagai juragan tomat paling sukses. Kebunnya luas, bahkan bisa dibilang paling luas dibanding petani lain di desa itu. Barisan tanaman tomatnya rapi, daunnya hijau segar, dan buahnya selalu sempurna. Merahnya nggak biasa, terlalu merah, terlalu mengkilap, sampai kadang bikin orang yang lihat jadi heran sendiri. Dulu, sebelum semuanya berubah, Pak Raji bukan cuma dikenal karena kebunnya. Dia juga dikenal sebagai orang yang ramah. Suka nyapa duluan, ketawa gampang, dan paling sering nongkrong di pos ronda bareng warga lain. Kalau ada kerja bakti, dia yang paling depan. Kalau ada hajatan, dia juga yang paling sibuk bantu. Dan yang paling sering jadi bahan obrolan, ya soal dia dan istrinya, Bu Sarmi. Bu Sarmi itu tipe perempuan yang kalem, tapi hangat. Senyumnya sederhana, tapi bikin orang nyaman. Hampir tiap pagi, dia kelihatan bantu Pak Raji di kebun. Kadang cuma duduk di pinggir, nyortir tomat yang sudah dipetik. Kadang ikut turun langsung, tangannya belepotan tanah tapi wajahnya tetap kelihatan senang. Orang-orang sering bilang, rezeki Pak Raji lancar karena rumah tangganya adem. Dan memang kelihatan begitu. Sampai suatu hari, semuanya berhenti. Gak ada yang tahu pasti gimana awalnya. Katanya, Bu Sarmi tiba-tiba jatuh sakit. Ada juga yang bilang dia sebenarnya gak sakit, cuma mendadak pingsan di rumah. Yang jelas, semuanya terjadi cepat. Terlalu cepat. Sore itu, kabar menyebar ke seluruh desa. Bu Sarmi meninggal. Gak ada yang siap dengar itu. Bahkan sampai jenazahnya dimakamkan, masih banyak yang gak percaya. Wajah Pak Raji waktu itu, kosong. Bukan nangis histeris, bukan juga marah. Dia cuma diam. Tatapannya lurus ke depan, tapi seperti gak benar-benar melihat apa-apa. Sejak hari itu, Pak Raji berubah. Awalnya cuma hal kecil. Dia jarang kelihatan di pos ronda. Kalau disapa, jawabnya singkat. Senyumnya hilang. Tapi lama-lama, perubahan itu makin jelas. Dia hampir gak pernah keluar rumah kecuali ke kebun. Dan anehnya, dia jadi lebih sering di kebun daripada sebelumnya. Pagi-pagi buta, bahkan sebelum matahari naik, dia sudah ada di sana. Kadang warga yang lewat buat ke sawah suka lihat sosoknya berdiri di antara tanaman tomat, diam, nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri. Kayak lagi nunggu sesuatu. Pernah suatu pagi, Kang Darto yang kebetulan lewat nyoba nyapa. Pagi, Ji, rajin amat dari subuh. Pak Raji noleh pelan. Mukanya datar. Pagi. Cuma itu. Nggak ada senyum, nggak ada basa-basi. Setelah itu dia balik lagi ngadep kebunnya, seolah Kang Darto tadi nggak pernah ada. Sejak itu, orang-orang mulai ngerasa, ada yang beda. Tapi nggak ada yang berani ngomong terlalu jauh. Maklum, dia lagi berduka. Kehilangan istri yang sudah nemenin puluhan tahun, siapa sih yang nggak berubah? Hari-hari terus jalan. Kebun tomat Pak Raji tetap jadi pusat perhatian. Bahkan, justru makin menarik perhatian. Tanaman-tanamannya tumbuh lebih cepat. Buahnya lebih banyak. Dan kualitasnya jauh di atas yang lain. Padahal, waktu itu banyak petani lain lagi kena masalah. Hama datang gak jelas dari mana. Daun-daun jadi bolong, buah banyak yang busuk sebelum sempat dipanen. Tapi di kebun Pak Raji, gak ada satupun tanda kerusakan. Semua terlihat terlalu sempurna. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Bukan terang-terangan, tapi cukup buat bikin suasana jadi beda. Herannya, sejak Bu Sarmi nggak ada, malah makin subur. Iya, harusnya kan kebalik, orang lagi berduka biasanya kerja juga nggak fokus. Ini malah kayak, makin kuat. Obrolan-obrolan kayak gitu cuma berhenti di warung kopi atau di teras rumah. Nggak ada yang berani ngomong langsung ke Pak Raji. Tapi tetap aja, rasa aneh itu pelan-pelan tumbuh. Apalagi kalau lihat Pak Raji sekarang. Badannya memang masih tegap, tapi ada yang berubah dari caranya bergerak. Lebih pelan,
lebih kaku. Matanya juga beda. Dulu hangat, sekarang kosong. Kadang malah terlihat seperti lagi menahan sesuatu. Beberapa kali, ada yang lihat dia melamun di tengah kebun sampai lama banget. Bener-bener diam. Gak gerak, gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri di antara barisan tomat, dengan angin yang bikin daun-daun di sekitarnya bergesek pelan. Dan setiap kali itu terjadi, suasana di sekitar kebun terasa gak enak. Kayak ada yang lagi memperhatikan. Sore hari, saat matahari mulai turun dan langit berubah jadi jingga, kebun itu justru terlihat paling aneh. Warna merah tomat jadi makin mencolok, hampir seperti menyala. Kalau dilihat lama-lama, rasanya nggak nyaman di mata. Beberapa anak kecil yang biasanya suka main di dekat situ sekarang mulai menjauh. Takut kebunnya Pak Raji serem sekarang, kata salah satu dari mereka. Orang dewasa mungkin belum mau mengakui, tapi anak-anak biasanya lebih peka. Dan sejak Bu Sarmi meninggal, rumah Pak Raji juga berubah. Dulu sering terdengar suara radio, atau obrolan ringan dari dalam. Sekarang, sepi. Terlalu sepi. Lampu rumahnya sering nyala sampai larut malam. Kadang, ada warga yang kebetulan lewat bilang mereka lihat bayangan bergerak di dalam. Padahal, setahu semua orang, Pak Raji tinggal sendiri. Tapi lagi-lagi, itu cuma cerita yang beredar pelan-pelan. Belum ada yang berani memastikan. Suatu malam, saat angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Pak Raji terlihat duduk di teras rumahnya. Gak ada lampu, cuma cahaya bulan yang samar-samar menerangi wajahnya. Dia duduk diam. Matanya menatap ke arah kebun. Lama. Seolah-olah, ada sesuatu di sana yang juga sedang menatap balik ke arahnya. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, muncul perasaan yang sama di hati beberapa warga yang melihat dari jauh. Ini bukan cuma soal duka. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai tumbuh, pelan-pelan. Dan mungkin, sudah mulai mengambil tempat di hidup Pak Raji. Waktu terus jalan, gak peduli siapa yang lagi kehilangan atau siapa yang lagi berusaha bertahan. Desa itu tetap bangun tiap pagi dengan rutinitas yang sama. Ayam berkokok, orang-orang berangkat ke sawah, dan kabut tipis yang pelan-pelan hilang di sapu matahari. Tapi ada satu hal yang berubah, dan makin lama makin terasa. Sudah beberapa bulan sejak Bu Sarmi meninggal. Awalnya orang-orang kira semuanya bakal kembali biasa aja. Paling Pak Raji butuh waktu buat pulih, lalu hidup akan jalan seperti dulu lagi. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Kebun tomat Pak Raji malah jadi makin luar biasa. Bukan cuma subur, tapi terlalu subur. Setiap tanaman tumbuh tinggi dengan batang yang kokoh. Daunnya lebar, hijau pekat, hampir tanpa cacat. Dan buahnya, itu yang bikin orang-orang gak habis pikir. Tomat-tomatnya gede-gede, lebih besar dari ukuran normal. Warna merahnya tajam, mencolok banget sampai kelihatan beda sendiri dibanding tomat dari kebun lain. Kalau kena sinar matahari, permukaannya kayak mengkilap, licin, mulus, hampir seperti bukan buah alami. Gila, ini emang kayak tomat impor, celetuk salah satu tengkulak waktu pertama kali lihat hasil panen Pak Raji. Pak Raji cuma diam. Gak ada senyum bangga, gak ada penjelasan. Dia cuma berdiri di samping keranjang-keranjang penuh tomat, matanya kosong seperti biasa. Panennya juga nggak masuk akal. Di saat petani lain cuma bisa panen seadanya, bahkan banyak yang gagal total karena hama, kebun Pak Raji seolah kebal dari semua itu. Nggak ada daun bolong, nggak ada buah busuk. Semua sempurna. Setiap minggu, keranjang-keranjang tomat diangkut keluar dari kebunnya. Jumlahnya makin banyak dari sebelumnya. Dan tentu aja, uang yang masuk juga makin besar. Rumah Pak Raji yang tadinya sederhana mulai terlihat diperbaiki sedikit demi sedikit. Atapnya diganti, pagar diperkuat, bahkan ada motor baru terparkir di depan rumahnya. Hal-hal kecil kayak gitu mungkin biasa kalau dilihat sekilas. Tapi kalau dihubungkan dengan semua yang terjadi, rasanya jadi beda. Di warung kopi, obrolan mulai berubah arah. Awalnya cuma kagum. Hebat juga ya si Pak Raji, lagi berduka tapi kebunnya malah makin jadi. Tangan dingin emang dia dari dulu. Tapi lama-lama, nada obrolannya berubah jadi lebih pelan. Lebih hati-hati. Dan lebih curiga. Lu gak ngerasa aneh, tuh? Bisik Kang Darto suatu sore, sambil nyeruput kopi. Apanya? Yaitu, kebunnya. Masa sih bisa segitu bagusnya terus?
Kita aja pada kena hama semua. Yang ditanya cuma diam sebentar, matanya melirik ke arah luar warung, seolah takut ada yang dengar. Jangan-jangan, dia menurunkan suaranya, pakai cara lain. Kata-kata itu menggantung di udara. Gak ada yang langsung jawab, tapi semua yang duduk di situ kayak ngerti maksudnya. Cara lain, di desa itu bukan istilah sembarangan. Itu bisa berarti banyak hal, tapi kebanyakan berhubungan dengan sesuatu yang gak terlihat. Sesuatu yang gak seharusnya dipakai. Sejak obrolan itu, bisik-bisik makin sering terdengar. Ada yang bilang tanah di kebun Pak Raji sudah diisi. Ada yang bilang dia punya perjanjian sama sesuatu. Bahkan ada yang mulai mengaitkan semuanya dengan kematian Bu Sarmi. Jangan-jangan, itu ada hubungannya sama istrinya, kata seorang ibu-ibu saat lagi nyuci di sungai. Ah, jangan ngomong sembarangan, jawab temannya, tapi nada suaranya nggak benar-benar yakin. Lah, coba pikir, sejak istrinya nggak ada, malah makin jadi. Aneh nggak sih? Obrolan kayak gitu makin lama makin menyebar, walaupun tetap dijaga supaya nggak sampai ke telinga Pak Raji langsung. Tapi tetap aja, rasa was-was mulai tumbuh. Apalagi kalau melihat langsung kebunnya. Suatu siang, beberapa warga kebetulan lewat di pinggir kebun Pak Raji. Mereka berhenti sebentar, pura-pura istirahat, padahal sebenarnya lagi memperhatikan. Barisan tanaman tomat itu berdiri rapi, hampir terlalu rapi. Gak ada satupun yang miring. Semua tegak, seolah ditata dengan tangan yang sangat teliti. Angin bertiup pelan, bikin daun-daun bergesek. Tapi anehnya, suara gesekannya terasa beda. Lebih berat. Lebih dalam. Salah satu dari mereka tanpa sadar merinding. Udah ah, jalan lagi aja, katanya cepat. Kenapa? Gue nggak enak di sini. Mereka langsung pergi, langkahnya agak cepat. Padahal siang hari, matahari lagi terang-terangnya. Tapi suasana di kebun itu tetap terasa dingin. Malam harinya, hal yang sama kembali terjadi. Lampu di rumah Pak Raji menyala sampai larut. Dari kejauhan, kebunnya terlihat seperti lautan bayangan gelap dengan titik-titik merah samar dari tomat yang kena cahaya bulan. Dan lagi-lagi, beberapa orang yang lewat merasa seperti diawasi. Seolah ada mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Padahal, kalau dilihat baik-baik, gak ada siapa-siapa di sana. Kecuali Pak Raji. Atau, mungkin bukan cuma dia. Seiring waktu, satu hal jadi makin jelas, ini bukan sekadar soal kebun yang subur. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan walaupun belum ada bukti, walaupun semua masih sebatas dugaan, warga desa mulai sepakat dalam diam. Apa yang terjadi di kebun Pak Raji? Bukan hal yang wajar. Kalimat itu nggak pernah diucapkan keras-keras di depan umum, tapi semua orang di desa mulai ngerasain hal yang sama. Rasa nggak nyaman yang muncul tiap kali ngelewatin kebun itu, apalagi kalau matahari sudah tenggelam dan suasana mulai sepi. Dan malam itu, sesuatu akhirnya benar-benar terjadi. Malamnya cukup dingin. Angin bertiup pelan tapi tajam, masuk sampai ke tulang. Desa sudah sepi, cuma sesekali terdengar suara jangkrik dan anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu-lampu rumah juga sudah banyak yang mati. Rian, pemuda desa yang biasa bantu-bantu di warung dan kadang ikut kerja di kebun orang, malam itu lagi dalam perjalanan pulang. Dia habis dari rumah temannya di ujung desa. Karena sudah terlalu malam, dia memilih jalan pintas, melewati pinggir kebun Pak Raji. Sebenarnya dia agak ragu. Sejak beberapa minggu terakhir, dia juga sering dengar cerita-cerita aneh soal kebun itu. Tapi dia mikir, paling cuma omongan orang aja. Lagi pula, jalan itu yang paling cepat. Awalnya nggak ada yang aneh. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan tanah yang agak kering. Nafasnya terlihat tipis di udara dingin. Dia jalan santai, sesekali ngelirik ke arah kebun yang gelap di sebelah kanan. Sampai tiba-tiba, dia berhenti. Di kejauhan, di tengah kebun tomat itu, ada cahaya kecil. Kayak lampu. Rian mengernyit. Jam segini masih di kebun, gumamnya pelan. Dia memperhatikan lebih lama. Dan benar saja, di bawah cahaya redup itu, ada sosok berdiri. Pak Raji. Rian langsung kenal dari postur tubuhnya. Tegap, agak kaku. Dia berdiri di antara barisan tanaman tomat, membelakangi jalan.
Ngapain malam-malam gitu? Bisik Rian. Rasa penasaran mulai muncul. Harusnya dia langsung lanjut jalan, tapi entah kenapa kakinya malah mendekat sedikit ke arah pagar kebun. Dia nggak masuk, cuma berdiri di luar, cukup dekat buat melihat lebih jelas. Dan disitulah dia mulai sadar. Pak Raji nggak sendirian. Atau lebih tepatnya, dia seperti nggak sendirian. Pak Raji terlihat seperti sedang bicara. Kepalanya sedikit menunduk, lalu kadang mengangguk pelan. Bibirnya bergerak. Dari jarak itu memang gak terdengar jelas, tapi jelas banget dia sedang ngobrol. Masalahnya, di depannya gak ada siapa-siapa. Rian menelan ludah. Mungkin dia lagi telepon? Tapi gak ada cahaya layar, gak ada suara. Dan posisi Pak Raji juga aneh, dia seperti berdiri menghadap seseorang yang sangat dekat. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Daun-daun tomat bergesek, menimbulkan suara yang gak enak didengar. Kayak bisikan yang saling tumpang tindih. Rian merinding. Dan saat itulah, dia dengar suara lain. Lirih. Sangat lirih. Suara perempuan. Rian langsung membeku di tempat. Dia berusaha fokus, menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari arah kebun. Dari arah Pak Raji berdiri. Awalnya cuma seperti hembusan angin. Tapi lama-lama, terdengar seperti kata-kata. Pelan. Serak. Dan sedih. Rian gak bisa nangkap jelas apa yang diucapkan, tapi nadanya, seperti orang yang sedang memohon. Atau mungkin, mengeluh. Pak, suara itu terdengar sangat samar. Rian refleks mundur satu langkah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia kembali melihat ke arah Pak Raji. Dan yang dia lihat bikin tubuhnya langsung dingin. Pak Raji tersenyum. Tapi senyum itu aneh. Lebar. Terlalu lebar. Dan bukan senyum bahagia. Lebih seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan sesuatu yang dia tunggu. Rian ingin pergi. Sumpah, dia ingin langsung lari dari situ. Tapi tubuhnya seperti terkunci. Matanya nggak bisa lepas dari pemandangan itu. Pak Raji pelan-pelan mengangkat tangannya. Seolah ingin menyentuh sesuatu di depannya. Dan di saat itulah, Rian bersumpah dia melihat sesuatu. Sosok. Sangat samar. Berdiri tepat di depan Pak Raji. Bentuknya seperti perempuan. Rambutnya panjang, menjuntai ke depan. Wajahnya nggak terlihat jelas, tapi posturnya mirip manusia. Atau mungkin pernah jadi manusia. Angin tiba-tiba berhenti. Semua jadi hening. Dan suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dingin. Satu kata. Cukup buat bikin bulu kuduk Rian berdiri semua. Dia nggak tahan lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mundur, lalu berbalik dan lari sekencang mungkin. Nafasnya ngos-ngosan, langkahnya hampir tersandung beberapa kali. Dia nggak berani nengok ke belakang. Nggak mau tahu apa yang mungkin sedang memperhatikan dia dari kebun itu. Malam itu, Rian nggak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, bayangan Pak Raji dan sosok samar itu muncul lagi di kepalanya. Besok paginya, dia langsung cerita ke beberapa orang dekatnya. Awalnya mereka nggak percaya. Halusinasi kali lu, kata salah satu temannya. Terlalu capek mungkin. Tapi Rian bersikeras. Gue lihat sendiri. Dia ngomong sama, sesuatu. Dan ada suara perempuan, sumpah. Nada suaranya serius. Gak seperti orang yang lagi bercanda. Cerita itu akhirnya menyebar. Cepat. Dari satu orang ke orang lain, dari warung ke rumah, sampai akhirnya hampir seluruh desa dengar. Dan seperti biasa, setiap orang menambahkan sedikit versi mereka sendiri. Ada yang bilang sosok itu benar-benar jelas. Ada yang bilang itu arwah Bu Sarmi. Ada juga yang mulai mengaitkan semuanya dengan keberhasilan kebun Pak Raji. Sejak malam itu, satu hal jadi semakin kuat diyakini. Pak Raji gak benar-benar sendirian lagi. Kalimat itu sekarang bukan cuma bisikan. Walaupun masih gak ada yang berani ngomong langsung ke mukanya, tapi di belakang, semua orang mulai sepakat, ada sesuatu yang ikut tinggal bareng Pak Raji. Sesuatu yang gak kelihatan jelas, tapi cukup terasa buat bikin suasana desa berubah pelan-pelan.
Dan perubahan itu mulai makan korban. Awalnya kecil. Pagi itu, suara ribut datang dari kandang ayam milik Burini. Beberapa tetangga langsung berdatangan, penasaran ada apa. Biasanya paling ayam lepas atau diganggu musang. Hal biasa di desa. Tapi begitu mereka lihat isi kandang, semua langsung diam. Ayam-ayam itu mati. Bukan satu atau dua, tapi hampir semuanya. Tergeletak kaku di tanah, dengan posisi aneh, ada yang seperti kejang, ada yang seperti mencoba kabur. Lah ini, kenapa? Bisik seseorang. Burini sendiri berdiri di depan kandang, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Aku tadi pagi mau ngasih makan, udah begini semua, suaranya serak. Yang bikin aneh bukan cuma jumlahnya, tapi kondisi ayam-ayam itu. Gak ada luka. Gak ada darah. Bulu mereka utuh. Tapi tubuhnya kering. Seperti kehilangan sesuatu dari dalamnya. Ini bukan dimakan hewan, kata Pak Darto sambil jongkok, memperhatikan salah satu bangkai ayam. Terus kenapa? Gak ada yang bisa jawab. Akhirnya, kejadian itu dianggap musibah biasa. Mungkin penyakit, mungkin sesuatu yang belum mereka pahami. Tapi 2 hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini di kandang kambing milik Pak Leman. Dan kondisinya lebih parah. Satu kambing ditemukan mati di pojok kandang. Posisi tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seperti menahan ketakutan. Dan lagi-lagi, gak ada luka. Gak ada bekas gigitan. Tapi tubuhnya kering. Aneh. Seperti kosong. Ini gak wajar, gumam Pak Leman pelan. Beberapa warga yang datang cuma bisa saling pandang. Rasa gak enak mulai muncul lagi. Ini, sama kayak ayamnya Burini, kan? Bisik salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk pelan. Dan sejak itu, suasana desa berubah jadi lebih tegang. Orang-orang mulai waspada. Malam hari, kandang diperiksa berkali-kali. Ada yang mulai begadang, jaga ternak mereka. Tapi tetap saja, kejadian itu terus terjadi. Ayam, kambing, bahkan kucing peliharaan pun ada yang ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Selalu tanpa luka. Selalu kering. Dan yang paling bikin merinding, waktunya. Setiap kejadian itu selalu terjadi setelah panen besar di kebun Pak Raji. Awalnya mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi dengan pola yang sama, rasanya susah buat dibilang kebetulan. Lu sadar gak sih? Bisik Kang Darto suatu malam di pos ronda. Apa? Setiap habis dia panen banyak, besoknya pasti ada yang mati. Yang lain diam. Gak ada yang langsung menyangkal. Karena mereka juga mulai menyadari hal yang sama. Tapi masa iya? Salah satu dari mereka mencoba menyangkal, walaupun suaranya gak yakin. Gue juga gak mau mikir ke situ, jawab Kang Darto, tapi faktanya ya gitu. Sejak itu, nama Pak Raji mulai disebut lebih sering dalam setiap pembicaraan. Pelan-pelan. Dengan suara rendah. Seolah takut kalau sesuatu yang lain ikut mendengar. Namun, semuanya masih sebatas dugaan. Belum ada yang benar-benar berani menuduh. Sampai akhirnya, satu kejadian terjadi. Dan kali ini, gak ada lagi yang bisa pura-pura gak melihat. Malam itu hujan turun deras. Angin kencang, petir sesekali menyambar, bikin suasana makin mencekam. Banyak warga memilih tetap di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Di tengah malam itu, terdengar suara sapi mengamuk dari kandang milik Pak Hadi. Awalnya cuma suara gaduh biasa. Tapi lama-lama berubah jadi jeritan panjang, yang bikin bulu kuduk siapapun yang dengar langsung berdiri. Pak Hadi dan anaknya langsung keluar, nekat menerjang hujan. Begitu sampai di kandang, mereka berhenti. Sapi itu tergeletak. Tubuhnya masih besar, tapi terlihat menyusut. Matanya terbuka, kosong. Dan dari mulutnya keluar suara lirih terakhir, sebelum akhirnya benar-benar diam. Pak Hadi mendekat dengan tangan gemetar. Bangun, bangun, katanya pelan, seperti nggak percaya. Tapi sapi itu sudah mati. Dan lagi-lagi, nggak ada luka. Nggak ada darah. Tapi tubuhnya kering.
lebih kering dari yang lain. Seperti benar-benar disedot habis dari dalam. Hujan masih turun deras, tapi Pak Hadi merasa dingin yang berbeda. Bukan karena air, tapi karena sesuatu yang gak terlihat. Dan saat dia berdiri di situ, dia merasa seperti ada yang mengawasi. Perlahan, dia menoleh ke arah luar kandang. Ke arah kebun. Ke arah kebun Pak Raji yang gelap, hanya sesekali tersambar cahaya petir. Dan di antara kilatan itu, dia melihat sesuatu. Sosok. Berdiri diam di kejauhan. Terlalu jauh untuk terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sesaat. Sosok itu tinggi. Dan di sampingnya, seperti ada satu lagi. Lebih kecil. Lebih samar. Pak Hadi langsung mundur. Masuk. Cepat masuk, teriaknya ke anaknya. Malam itu, gak ada yang berani keluar rumah lagi. Dan besok paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Bukan cuma soal sapi yang mati, tapi juga apa yang dilihat Pak Hadi. Sejak saat itu, rasa takut yang tadinya cuma bisikan berubah jadi sesuatu yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, warga mulai berpikir satu hal yang sama. Mungkin sudah ada tumbal yang diambil. Kalimat itu sekarang gak cuma jadi bisikan di warung atau di pos ronda. Rasa takutnya sudah nyata, terasa di dada setiap warga yang dengar kabar kematian ternak itu. Gak ada yang bisa menyangka lagi, ada sesuatu yang salah, dan itu bukan hal kecil. Sejak kejadian sapi Pak Hadi, suasana desa berubah drastis. Kalau dulu orang masih berani lewat dekat kebun Pak Raji walaupun agak ragu, sekarang banyak yang milih muter jalan lebih jauh. Terutama kalau hari sudah mulai gelap. Bahkan anak-anak yang biasanya main sampai sore sekarang dipanggil lebih cepat. Jangan kelamaan di luar, teriak ibu-ibu dari depan rumah. Apalagi dekat kebunnya Pak Raji, denger nggak? Nada suara mereka bukan lagi sekadar mengingatkan. Ada ketakutan di situ. Dan di tengah semua itu, muncul satu cerita yang bikin suasana makin gak karuan. Sore itu, matahari mulai turun. Langit berwarna jingga. Sinarnya menyinari kebun-kebun dengan cahaya hangat yang biasanya bikin suasana desa terasa damai. Tapi nggak sore itu. Bu Siti, salah satu ibu-ibu yang rumahnya nggak jauh dari kebun Pak Raji, lagi jalan pulang habis dari sungai. Dia bawa ember cucian, langkahnya santai, seperti biasa. Waktu dia melewati pinggir kebun Pak Raji, dia sempat melirik ke dalam. Dan disitulah, dia berhenti. Pak Raji ada di sana. Seperti biasa. Berdiri di antara tanaman tomat. Tapi ada yang beda. Bu Siti mengernyit, mencoba melihat lebih jelas. Jaraknya nggak terlalu jauh. Sinar matahari sore masih cukup terang. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu yang bikin napasnya langsung tercekat. Di belakang Pak Raji, ada sosok lain. Perempuan. Berdiri sangat dekat, hampir menempel di punggungnya. Tubuhnya kurus, pakai kain panjang yang terlihat lusuh. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Bu Siti langsung merinding. Awalnya dia pikir itu mungkin orang lain. Tapi nggak ada suara langkah, nggak ada tanda-tanda kalau itu manusia biasa. Dan yang paling bikin dia kaku di tempat, wajah perempuan itu. Pucat. Pucat banget, hampir seperti nggak ada darah. Matanya kosong. Tatapannya lurus ke depan, tapi nggak fokus ke apapun. Dan sangat familiar. Bu Siti tanpa sadar menutup mulutnya. Itu, bisiknya pelan. Dia kenal wajah itu. Semua orang di desa kenal. Itu mirip Bu Sarmi. Jantung Bu Siti langsung berdetak kencang. Dia mundur satu langkah, tapi matanya masih terpaku ke arah kebun. Pak Raji masih berdiri diam. Nggak bergerak. Seolah nggak sadar ada sesuatu di belakangnya. Atau mungkin, justru dia tahu. Perlahan, kepala perempuan itu miring sedikit. Gerakannya kaku. Dan untuk sesaat, tatapannya seperti beralih ke arah Bu Siti. Bu Siti langsung panik. Dia menjatuhkan embernya tanpa sadar, air cucian tumpah ke tanah. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbalik dan lari sekencang mungkin ke arah rumahnya. Sore itu, suara napasnya yang ngos-ngosan terdengar sampai ke dalam rumah. Kenapa?
Bu? Tanya anaknya kaget. Bu Siti nggak langsung jawab. Dia cuma duduk, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Aku lihat, suaranya terputus. Apa? Bu Siti menelan ludah. Di kebunnya Pak Raji, dia nggak sendirian. Cerita itu langsung menyebar. Lebih cepat dari yang sebelumnya. Karena kali ini, yang lihat bukan pemuda yang bisa dibilang halusinasi atau salah lihat. Ini Bu Siti. Orang yang dikenal nggak pernah macam-macam. Dan yang dia lihat, terlalu spesifik. Mirip Bu Sarmi? Tanya seseorang memastikan. Bu Siti mengangguk cepat. Iya, aku yakin. Wajahnya, sama. Tapi pucat, matanya kosong banget. Sejak saat itu, suasana desa makin mencekam. Bukan cuma soal ternak yang mati. Tapi sekarang, soal siapa yang sebenarnya ada di kebun itu. Dan makin banyak orang mulai merasakan hal yang sama. Diawasi. Terutama kalau lewat dekat kebun Pak Raji. Malam hari jadi waktu yang paling ditakuti. Beberapa warga yang terpaksa lewat situ mulai cerita pengalaman mereka. Aku sumpah, kayak ada yang ngikutin dari belakang, kata seorang pemuda. Pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Yang lain menimpali. Gue juga ngerasa gitu. Kayak ada yang berdiri di antara tanaman, tapi pas dilihat, kosong. Bahkan ada yang bilang mereka mendengar suara langkah pelan di tanah, mengikuti mereka dari dalam kebun. Langkah yang nggak pernah benar-benar mendekat. Tapi juga nggak pernah hilang. Dan yang paling sering terdengar, suara perempuan. Lirih. Kadang seperti memanggil. Kadang seperti menangis. Setiap cerita itu bikin suasana makin berat. Orang-orang mulai menutup pintu lebih awal. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya, seolah cahaya bisa mengusir sesuatu yang gak terlihat. Sementara itu, Pak Raji tetap seperti biasa. Diam. Gak peduli. Atau mungkin, pura-pura gak peduli. Dia masih ke kebun setiap hari. Masih berdiri lama di antara tanaman tomatnya yang merah menyala. Tapi sekarang, setiap orang yang melihatnya, gak pernah lagi benar-benar melihat dia sendirian. Selalu ada perasaan bahwa di belakangnya ada sesuatu yang ikut berdiri, mengawasi, menunggu, dan perlahan semakin nyata. Rasa itu bukan cuma perasaan lewat lagi. Bukan cuma sugesti karena cerita yang makin liar. Sekarang, hampir semua orang di desa ngerasain hal yang sama. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang ikut hidup di antara mereka, dan pusatnya cuma satu. Kebun tomat Pak Raji. Di tengah rasa takut yang makin tebal itu, nggak semua orang memilih diam. Ada satu orang yang justru mulai kepikiran buat cari tahu. Namanya Harun. Dia masih kerabat jauh Pak Raji, walaupun nggak terlalu dekat. Dulu waktu Bu Sarmi masih ada, Harun beberapa kali bantu di kebun. Jadi dia termasuk orang yang tahu bagaimana kehidupan Pak Raji sebelum semua berubah. Dan justru karena itu, dia merasa ada yang janggal. Ini gak masuk akal, gumamnya suatu malam, duduk sendirian di teras rumah. Dia bukan tipe orang yang gampang percaya hal mistis. Tapi semua kejadian yang terjadi belakangan ini, terlalu banyak buat diabaikan. Ternak mati tanpa luka. Suara perempuan di kebun. Sosok yang mirip Bu Sarmi. Dan yang paling aneh, keberuntungan Pak Raji yang justru makin gila. Harun mulai mengingat sesuatu. Beberapa bulan sebelum Bu Sarmi meninggal, dia pernah lihat Pak Raji pergi keluar desa. Waktu itu dia nggak terlalu mikir. Tapi sekarang, ingatan itu muncul lagi. Dia bilang mau ke kampung seberang, bisik Harun pelan. Kampung seberang. Tempat yang jarang didatangi orang desa mereka. Bukan karena jauh, tapi karena reputasinya. Di sana, katanya ada beberapa orang tua yang masih memegang ilmu-ilmu lama. Ilmu yang jarang disentuh orang sekarang. Dan salah satu yang paling sering disebut adalah seorang dukun tua. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara ke siapapun, Harun memutuskan buat ke sana. Perjalanan ke kampung seberang gak terlalu jauh, tapi jalannya sepi. Harus lewat jalan tanah yang jarang dilalui, melewati kebun-kebun kosong dan hutan kecil yang bikin suasana jadi sunyi. Semakin mendekat, perasaan Harun makin gak enak. Tapi dia tetap lanjut.
Sampai akhirnya dia sampai di sebuah rumah tua di pinggir kampung. Rumah itu sederhana, kayunya sudah terlihat lapuk, dan suasananya dingin. Padahal siang hari. Harun berdiri di depan pintu beberapa detik, ragu. Lalu dia mengetuk. Pelan. Gak lama, pintu terbuka dengan suara berderit. Seorang perempuan tua berdiri di sana. Rambutnya putih semua, matanya tajam, dan tatapannya seperti langsung menembus Harun. "Kamu nyari siapa?" Suaranya serak. Harun menelan ludah. "Saya mau tanya sesuatu, Embok." Perempuan tua itu diam sebentar, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Di dalam rumah itu, bau dupa terasa kuat. Cahaya redup, hanya dari jendela kecil dan lampu minyak. Harun duduk, tangannya agak kaku. "Saya cuma mau tanya." Dia mulai pelan, "Apa pernah ada orang dari desa saya datang ke sini?" "Namanya Pak Raji." Perempuan tua itu langsung diam. Wajahnya berubah sedikit. Seperti mengenali nama itu. "Ngapain kamu tanya itu?" Tanyanya pelan. "Cuma, pengen tahu aja." Hening beberapa detik. Lalu perempuan tua itu menghela napas panjang. "Dia pernah datang," katanya akhirnya. Jantung Harun langsung berdegup lebih cepat. "Ngapain dia kesini, Embok?" Perempuan tua itu menatap Harun lama. Seolah menimbang apakah dia perlu jawab atau tidak. Dia minta sesuatu yang gak semua orang berani minta. Jawabnya pelan. "Apa itu?" Perempuan tua itu sedikit mendekat. Dan suaranya diturunkan. "Susuk." Harun langsung merinding. "Susuk apa?" Perempuan tua itu menatap lurus ke matanya. "Susuk terakhir." Nama itu saja sudah cukup bikin suasana jadi lebih dingin. Harun mengernyit. "Susuk terakhir, maksudnya?" Perempuan tua itu tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Lebih ke senyum yang penuh arti. "Itu bukan susuk biasa. Bukan buat cantik, bukan buat kuat," katanya pelan. "Itu susuk yang pakai ikatan." "Ikatan?" "Ikatan dengan arwah." Harun langsung kaku. "Maksudnya?" Perempuan tua itu menghela napas lagi. Dia datang ke sini waktu istrinya masih hidup. Dia bilang, dia takut kehilangan semuanya. Takut miskin, takut gagal, takut hidupnya hancur. Harun menelan ludah. Terus, dia minta cara supaya rezekinya nggak pernah putus. Suasana jadi semakin berat. "Dan Mbok kasih?" tanya Harun pelan. Perempuan tua itu menggeleng. "Aku cuma kasih tahu caranya. Tapi pilihan tetap di dia." "Caranya gimana?" Perempuan tua itu menatap tajam. Dia harus mengikat arwah orang yang paling dekat di hatinya. Harun langsung merasa dingin di seluruh tubuhnya. Orang yang paling dia cintai akan jadi pengikat susuk itu, lanjut perempuan tua itu. Selama arwah itu terikat, rezekinya akan terus mengalir. Tapi, Harun gak berani melanjutkan. "Tapi arwah itu gak akan pernah tenang," sambung perempuan tua itu. "Dia akan terjebak. Terus ada di dunia ini. Terus menempel." Suasana jadi hening. Hanya suara angin dari luar yang terdengar pelan. Dan suatu saat, suara perempuan tua itu makin lirih. Dia akan menagih. Harun menatapnya dengan napas tertahan. "Menagih apa?" Perempuan tua itu tersenyum tipis lagi. "Keseimbangan." Satu kata itu terasa berat. Semua yang diambil harus dibayar. Harun langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Berarti, semua ini. Dia nggak sanggup melanjutkan. Perempuan tua itu hanya menatapnya. Seolah jawaban itu sudah jelas tanpa perlu diucapkan. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Langkah Harun cepat, tapi pikirannya kacau. Semua potongan kejadian di desa tiba-tiba terasa menyatu. Kematian Bu Sarmi. Kebun yang makin subur. Ternak yang mati. Sosok perempuan di belakang Pak Raji. Semuanya terhubung. Saat sampai di ujung desa, Harun berhenti. Dari kejauhan, dia bisa melihat kebun Pak Raji. Tanaman tomat itu berdiri diam, merahnya mencolok bahkan di bawah cahaya sore yang mulai redup.
Dan entah kenapa, Haru merasa seperti melihat sesuatu bergerak di antara barisan itu. Sosok perempuan diam, menatap ke arahnya. Harun langsung memalingkan wajah. Napasnya berat. Sekarang dia tahu. Semua ini bukan sekadar gangguan. Bukan sekadar kebetulan. Ini sesuatu yang sudah dipanggil. Dan yang paling menakutkan, sesuatu itu tidak akan pergi begitu saja. Dan benar, bukannya hilang, justru semakin menjadi. Sejak Harun tahu rahasia itu, dia jadi makin sering merhatiin Pak Raji dari jauh. Bukan cuma dia, beberapa warga lain juga mulai sadar kalau perubahan Pak Raji sekarang bukan cuma soal sikap atau kebiasaan, tapi sudah masuk ke tubuhnya sendiri. Awalnya kelihatan sepele. Pak Raji jadi lebih kurus. Padahal biasanya orang yang usahanya lagi naik, hidupnya enak, badan malah makin berisi. Tapi ini kebalik. Pipinya mulai cekung, kulitnya terlihat lebih kusam, dan matanya makin dalam, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Tapi yang paling kelihatan beda, cara dia bergerak. Kadang normal, kadang aneh. Pernah suatu pagi, waktu beberapa warga lagi lewat dekat kebunnya, mereka lihat Pak Raji lagi jongkok di antara tanaman tomat. Awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Diam. Lalu, bergetar. Pelan. Semakin lama semakin jelas. "Ji," panggil Kang Darto dari luar pagar. Gak ada jawaban. Tubuh Pak Raji malah makin gemetar. Tangannya mencengkeram tanah, kukunya sampai masuk ke dalam tanah yang lembab. Nafasnya terdengar berat, seperti orang yang lagi nahan sakit luar biasa. Pak Raji, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, Pak Raji terjatuh ke samping. Tubuhnya kejang. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara aneh, bukan teriakan, bukan juga erangan biasa. Lebih seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Warga langsung panik. "Cepat! Tolongin!" Beberapa orang masuk ke kebun, mencoba mengangkat tubuh Pak Raji. Tapi begitu mereka menyentuhnya, mereka langsung kaget. Tubuhnya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang aneh, seperti menyentuh sesuatu yang bukan lagi hidup sepenuhnya. Ini kenapa? Gak ada yang tahu. Kejang itu berlangsung beberapa detik, lalu tiba-tiba berhenti. Pak Raji langsung diam. Nafasnya kembali normal. Dan perlahan, dia bangun sendiri. Seolah nggak terjadi apa-apa. Dia melihat ke sekeliling, ke arah warga yang mengerubunginya. Tatapannya kosong. "Kalian, ngapain di sini?" tanyanya pelan. Semua orang saling pandang. "Pak, tadi Bapak kejang," kata salah satu dari mereka. Pak Raji mengernyit. "Kejang?" Dia terlihat bingung. Lalu, dia berdiri, menepuk-nepuk bajunya yang kotor. "Gak apa-apa," katanya singkat. "Kalian pulang aja." Dan seperti biasa, gak ada penjelasan. Sejak kejadian itu, warga makin yakin ada yang benar-benar salah. Dan kejadian itu bukan cuma sekali. Makin lama, makin sering. Kadang di kebun, kadang di depan rumahnya sendiri. Tubuh Pak Raji bisa tiba-tiba kaku, lalu bergetar, seolah ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar atau masuk lebih dalam. Tapi yang paling bikin takut adalah cerita dari malam hari. Beberapa tetangga yang rumahnya nggak jauh mulai sering dengar suara dari dalam rumah Pak Raji. Bukan cuma satu suara, tapi dua. Awalnya pelan, seperti orang ngobrol biasa. Tapi kalau didengar lebih lama, nadanya aneh. Satu suara jelas suara Pak Raji. Yang satu lagi, suara perempuan. Lirih, serak. Kadang seperti menangis. Kadang seperti berbisik. "Dia ngomong sama siapa sih?" bisik Bu Siti suatu malam ke suaminya. Mereka berdua duduk diam di dalam rumah, lampu sengaja dimatikan supaya bisa dengar lebih jelas. Dari arah rumah Pak Raji, suara itu terdengar lagi. "Aku di sini." Pelan banget, tapi cukup jelas buat bikin bulu kuduk berdiri. Suaminya langsung menelan ludah. "Udah,
Jangan didengerin, katanya cepat. Tapi suara itu nggak berhenti. Malah makin jelas. Dan yang paling aneh, kadang terdengar seperti Pak Raji menjawab. Iya, aku tahu. Sebentar lagi, kalimat-kalimat itu bikin suasana makin mencekam. Seolah dia benar-benar sedang berbicara dengan seseorang. Dan semua orang tahu, di rumah itu, seharusnya cuma ada dia. Beberapa malam kemudian, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Rian, pemuda yang dulu pernah lihat kejadian di kebun, malam itu lagi lewat lagi, tapi kali ini dia nggak sendirian. Ada dua temannya. Mereka sengaja lewat, karena penasaran. Lu yakin mau lewat sini? Tanya salah satu dari mereka. Bareng-bareng kan? Santai aja, jawab Rian, walaupun sebenarnya dia sendiri ragu. Mereka jalan pelan, mendekati rumah Pak Raji. Lampu di dalam rumahnya menyala redup. Dan dari jendela yang sedikit terbuka, mereka bisa melihat ke dalam. Rian tanpa sadar mendekat sedikit. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu yang bikin darahnya seperti berhenti mengalir. Di dalam rumah itu, Pak Raji berdiri, menghadap ke depan. Dan di depannya, ada sosok perempuan. Kali ini bukan bayangan. Bukan samar. Jelas. Berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, dan matanya kosong. Dan yang paling bikin ngeri, itu benar-benar mirip Bu Sarmi. Anjir, bisik salah satu temannya, suaranya gemetar. Rian gak bisa bergerak. Matanya terpaku ke dalam. Pak Raji mengangkat tangannya. Pelan. Seperti ingin menyentuh wajah perempuan itu. Dan perempuan itu mendekat. Sangat pelan. Seolah meluncur tanpa suara. Sampai akhirnya hampir menempel. Dan di saat itu, kepala Pak Raji tiba-tiba tersentak. Tubuhnya kaku. Lalu, perutnya bergerak. Dari luar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Naik, turun. Mendorong dari dalam kulit. Rian langsung mundur. Gak bener ini. Mereka bertiga langsung lari. Gak berani lihat lagi. Malam itu, cerita itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Dan sekarang, gak ada lagi yang bisa menyangkal. Sosok itu bukan cuma bayangan. Bukan cuma suara. Dia sudah ada. Sudah berdiri. Sudah semakin dekat. Dan yang paling mengerikan, dia bukan cuma mengikuti Pak Raji. Dia sudah mulai masuk ke dalam dirinya. Sejak malam itu, gak ada lagi yang bisa pura-pura tenang. Desa yang dulu terasa aman sekarang berubah jadi tempat yang penuh waspada. Orang-orang gak cuma takut sama kebun Pak Raji, tapi juga sama apa yang mungkin sudah jadi Pak Raji itu sendiri. Dan puncaknya, datang lebih cepat dari yang mereka kira. Malam itu, suasana desa aneh banget. Gak ada angin. Gak ada suara jangkrik. Sunyi, terlalu sunyi. Seolah semuanya berhenti di satu waktu yang sama. Beberapa warga bilang mereka ngerasa gak enak dari sore. Dada sesak, pikiran gelisah tanpa alasan jelas. Bahkan hewan-hewan pun terlihat beda. Anjing menggonggong tanpa arah, lalu tiba-tiba diam dengan ekor masuk ke bawah. Dan tepat saat malam makin dalam, teriakan itu terdengar. Keras, panjang, dan penuh rasa sakit. Dari arah rumah Pak Raji. Warga langsung keluar rumah. Lampu-lampu dinyalakan, orang-orang saling lihat dengan wajah tegang. Itu dari rumah Pak Raji, teriak seseorang. Gak butuh waktu lama, beberapa laki-laki langsung nekat mendekat. Walaupun takut, rasa penasaran dan khawatir lebih besar. Harun termasuk di antara mereka. Langkah mereka cepat, tapi hati mereka berat. Semakin dekat, suasana makin dingin. Udara terasa aneh, seperti lebih berat untuk dihirup. Dan begitu mereka sampai di depan rumah Pak Raji, mereka langsung berhenti. Pintu rumah itu terbuka lebar. Kayunya patah. Seperti didobrak dari dalam. Ya Allah, bisik salah satu dari mereka. Dari dalam, terdengar suara. Bukan lagi dua suara. Tapi satu suara yang
bercampur. Seperti dua orang berbicara dalam satu mulut. Pergi? Jangan tinggalkan aku. Kalimat itu tumpang tindih. Serak. Penuh emosi. Dan gak manusiawi. Harun menelan ludah. Pak Raji, panggilnya pelan. Gak ada jawaban. Hanya suara itu yang terus terdengar dari dalam. Akhirnya, dengan keberanian yang dipaksakan, mereka masuk. Begitu melewati pintu, semua langsung terasa berbeda. Bau. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis, tapi bukan darah. Lantai rumah berantakan. Kursi jatuh, meja tergeser, dan dinding terlihat seperti ada bekas goresan panjang. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Atau masuk. Di dalam, bisik seseorang. Mereka melangkah pelan ke arah ruang utama. Dan di sanalah mereka melihatnya. Pak Raji. Atau sesuatu yang dulu adalah Pak Raji. Dia berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya membungkuk aneh. Kepalanya miring ke satu sisi. Dan tangannya mencengkeram perutnya sendiri. Perutnya bergerak. Jelas. Dari luar. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang berusaha keluar. Pak, suara Harun hampir gak keluar. Perlahan, kepala Pak Raji berputar. Gerakannya kaku. Sampai akhirnya, wajahnya menghadap mereka. Dan semua orang langsung mundur. Wajah itu bukan cuma wajah Pak Raji. Di satu sisi, itu dia. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang lain. Seperti dua ekspresi yang saling tumpang tindih. Matanya, satu kosong. Yang satu lagi, seperti hidup. Dan bukan hidup manusia. Dia, di sini, suara itu keluar dari mulutnya. Tapi jelas itu bukan satu suara. Aku nggak sendiri. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Keras. Dia jatuh berlutut. Tangannya mencakar lantai. Dan perutnya bergerak semakin kuat. Naik turun. Berdenyut. Seolah sesuatu di dalamnya sudah nggak bisa ditahan lagi. Keluar, suara itu berubah jadi jeritan. Aku mau keluar. Dan dalam satu momen yang terasa seperti berhenti. Sesuatu itu bangkit. Tubuh Pak Raji melengkung ke belakang. Mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam dirinya keluar sesuatu. Bukan secara fisik yang jelas. Tapi cukup terlihat. Kabut tipis. Gelap. Berbentuk perempuan. Sosok itu perlahan terpisah dari tubuh Pak Raji. Berdiri. Semakin jelas. Rambut panjang. Wajah pucat. Mata kosong. Bu Sarmi. Tapi bukan Bu Sarmi yang dulu. Ini sesuatu yang sudah berubah. Sesosok yang penuh rasa dingin dan lapar. Pak Raji jatuh ke lantai. Diam. Nggak bergerak. Sementara sosok itu berdiri tegak di tengah ruangan. Menatap satu persatu orang di depannya. Dan untuk sesaat, dia tersenyum. Tipis. Dingin. Lalu lampu di rumah itu mati. Semua jadi gelap. Teriakan pecah. Orang-orang langsung lari keluar, gak peduli lagi apa yang terjadi di dalam. Malam itu, gak ada yang berani kembali. Dan keesokan paginya, mereka baru berani mendekat lagi. Rumah itu hancur. Lebih parah dari malam sebelumnya. Beberapa bagian dinding retak, perabotan rusak, dan suasananya sunyi. Terlalu sunyi. Pak Raji, gak ada. Gak ada jejak. Gak ada tanda dia keluar. Seolah dia hilang begitu saja. Atau sudah bukan lagi dirinya. Sejak saat itu, gak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Apalagi kebunnya. Tapi yang aneh, kebun tomat itu tetap hidup. Tetap subur. Bahkan, lebih subur dari sebelumnya. Tomat-tomatnya tetap merah, besar, dan mengkilap. Seolah gak terpengaruh oleh apapun yang terjadi.
Atau mungkin justru karena itu. Dan sejak saat itu, setiap malam, beberapa warga yang tinggal paling dekat mengaku melihat sesuatu. Di antara barisan tanaman tomat, ada sosok perempuan berjalan pelan, tanpa suara. Kadang berhenti di tengah kebun. Kadang seperti mencari sesuatu. Dan kalau diperhatikan lebih lama, dia seperti sedang menunggu. Menunggu siapapun yang cukup berani atau cukup sial untuk mendekat. Karena satu hal sekarang sudah pasti. Apa yang dimulai oleh Pak Raji belum selesai. Dan sesuatu itu masih butuh tumbal berikutnya.